Pada dekade 1955 sampai 1965, Indonesia dirundung berbagai persoalan. Negara Republik Indonesia yang baru berusia 10 tahun harus menghadapi krisis multidimensi. Ketidakstabilan situasi politik berimbas pada sektor ekonomi dan keamanan dalam tatanan masyarakat. Situasi ekonomi pada dekade tersebut sangat memprihatinkan dan diperburuk dengan merajalelanya hama tikus yang menghancurkan sektor pertanian. Pada dekade tersebut, kondisi masyarakat Indonesia benar-benar terpuruk dan puncaknya terjadi revolusi pada tahun 1965. Pada dekade tersebut, situasi dunia pada umumnya juga cukup memprihatinkan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, konstelasi kekuatan dunia berfokus pada blok Barat dan blok Timur. Blok Timur yang diprakarsai oleh Uni Soviet membentuk Pakta Pertahanan Warsawa untuk mengimbangi blok Barat yang membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Masyarakat dunia diliputi rasa khawatir akan terjadinya kembali perang dunia. Bahkan di sebagian belahan bumi telah terjadi peperangan, di antaranya perang antara India dan Pakistan. Terpanggil oleh rasa keprihatinan yang mendalam melihat situasi bangsa dan negara serta masyarakat dunia pada umumnya, di mana terjadi krisis multidimensi, terutama krisis moral akibat menjauhnya masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan. Dalam situasi batiniah yang senantiasa bertawajuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf sebagai pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo, Desa Bandar Lor, Kota Kediri pada tahun 1963 menyusun doa sholawat wahidiyah yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan meningkatkan kesadaran kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya memperbaiki dan membangun mental masyarakat, khususnya dengan jalan batiniah, terutama di bidang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi? Nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kiranya mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta tanggung jawab besok di yaumil kiamah. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di yaumil kiamah orang tidak diperkenankan ubah atau pindah dari tempat situ sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun. Ini buat apa saja? Sekalipun hanya 1 detik ini dimintai, mana yang 1 detik, mana yang 1 jam kok tidak ada, mana yang 1 hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi ini. Ayah sabul insanu ayat sudah. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Sholawat wahidiyah beserta ajarannya menghantar masyarakat menuju kepada kesadaran bertuhan, untuk kembali kepada norma-norma ketuhanan, menuju masyarakat yang bahagia, sejahtera, serta selamat di dunia dan akhirat, berbasis pada kesadaran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kehidupan yang sesuai bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dilandasi oleh rasa peduli serta rasa kemanusiaan sebagai perwujudan rahmatan lil alamin dan kafatan linnas, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim surah Saba ayat 28.
Dan tiada kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga yang tercantum dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 107, dan tiada aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus adalah justru untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abi Hurairah. Hadis sahih. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1964, mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an membentuk lembaga khidmah bernama Penyiar Sholawat Wahidiyah, disingkat PSW, yang diberi tugas untuk mengatur kebijaksanaan dan memimpin pelaksanaan serta bertanggung jawab mengenai pengamalan, penyiaran, pembinaan, dan pendidikan Wahidiyah sesuai bimbingan mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Visi dan misi Wahidiyah adalah mewujudkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir batin, material spiritual di dunia dan di akhirat bagi masyarakat umat manusia seluruh dunia dengan upaya lahiriah dan batiniah untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin, dan ketentraman jiwa menuju sadar atau makrifat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sholawat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah sesuai dengan bimbingan mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Sholawat Wahidiyah mendorong terjadinya perubahan mental umat masyarakat dengan jalan batiniah, yaitu dengan rangkaian doa sholawat atau yang umum disebut mujahadah sholawat Wahidiyah. Lembaga Khidmah Penyiar Sholawat Wahidiyah atau PSW di antara tugasnya adalah mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mujahadah Wahidiyah di berbagai tingkatan, dari tingkat desa, kecamatan, hingga mujahadah kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kami ingin menjelaskan masalah yang hubungan dengan Wahidiyah. Kami mulai yaitu pada tahun 1959, tepatnya bulan Juli, beberapa hari sebelum dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1969, dekret kembali ke UUD 45. Ini beliau Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf dari Pondok Gedung Lodiri menerima petunjuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya ikut berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Ya, istilah sekarang revolusi mental ya. Pada tahun 1964, sesudah Eka Warsa yang pertama, beliau mu'alif radhiyallahu anhu ini lalu mendirikan lembaga yang disebut Penyiar Sholawat Wahidiyah, organisasi Penyiar Sholawat Wahidiyah. Organisasi ini bukan organisasi politik, tapi organisasi kerja, organisasi khidmah kepada perjuangan Wahidiyah, melayani umat dan masyarakat. Lembaga PSW ini lalu berdiri di mana-mana karena pengamalan Wahidiyah dari tahun ke tahun terus bertambah, dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jakarta sampai ke Lampung, sehingga daerah-daerah itu sudah bisa didirikan lembaga cabang-cabang daripada PSW. Kemudian pada tahun 1985 diadakanlah musyawarah kubro Wahidiyah yang pertama, diikuti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari DIY, dari Jakarta, dari Lampung, para cabang-cabang PSW dari sana. Kemudian pada tahun 1987 kita baru mendengar ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 tentang Ormas organisasi kemasyarakatan, bahwa semua harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berdasarkan Pancasila.
kita ikuti, lalu kita diutus oleh mu'alif untuk datang ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri. Di sana dianjurkan supaya segera PSW didaftarkan, karena pada waktu itu belum punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka disusunlah namanya PDPRT. Prosesnya panjang, tapi kita singkat saja. Pedoman dasar pedoman rumah tangga. Akhirnya didaftarkan pada tahun 1987 juga bulan Juli. Itu didaftarkan kepada Dinsoswal Jawa Timur sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Nomor 8 seperti itu, karena PSW belum mempunyai kepengurusan PSW provinsi yang separuh jumlah provinsi Indonesia. Jadi lingkupnya masih lingkup dari Dinsoswal, Direktorat Sosial Politik Jawa Timur pada waktu itu. Alhamdulillah kita sudah terdaftar. Itulah akhirnya sampai sekarang, karena PSW ini sudah terdaftar sebagai lembaga yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan juga sudah mempunyai hak sebagai organisasi berbadan hukum. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, maka PSW ini terus berkembang dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai ke ini, kita serahkan pada generasi penerus untuk mengetahui bagaimana sejarahnya Wahidiyah ini dari awal. Ini jangan sampai ada istilah Bung Karno, jangan jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Nah, ini juga kita laksanakan dalam perjalanan Wahidiyah ini. Jadi jalan Wahidiyah adalah untuk mengajak umat dan masyarakat sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Sekian penjelasan kami tentang Wahidiyah. Semoga diridhai Allah wa Rasulih SAW dan memberikan manfaat bagi perjuangan Wahidiyah untuk mengajak umat dan masyarakat sadar kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabiyah. Amin wa fi zaman radhiyallahu anhu nadir wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya terbentuknya masyarakat madani yang berpegang teguh pada agama Allah, pengamal sholawat Wahidiyah mencoba berperan secara aktif dengan melaksanakan doa permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan bangsa dan negara dan kemaslahatan umat masyarakat dunia serta jami'al alamin pada umumnya melalui mujahadah sholawat Wahidiyah. Mujahadah sholawat Wahidiyah dilaksanakan oleh pengamal sholawat Wahidiyah secara perorangan dan berjamaah secara istiqomah. Dimulai dari mujahadah pribadi, keluarga, mujahadah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga mujahadah kubro. Selain daripada itu, juga ada mujahadah untuk kelompok ibu-ibu, remaja, dan kanak-kanak yang juga dilaksanakan secara istiqomah. Bahwa keberadaan sholawat Wahidiyah di negara Indonesia ini bukan merupakan suatu faham, Pak, bukan merupakan suatu aliran, bukan merupakan suatu sekte, bukan merupakan suatu kelompok atau golongan-golongan yang notabene yang sekarang berkembang sebagai golongan yang radikal, bukan. Tapi kelompok Wahidiyah ini berbentuk jamaah pengamal sholawat Wahidiyah yang inti kegiatannya memang adalah amalan doa sholawat, yang rangkaian-rangkaian doanya lebih banyak
dan terutama difungsikan untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara, yang sehingga disadari atau tidak, di saat para pengamal sholawat wahidiyah ini melakukan doa atau istilahnya mujadah, oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah telah diangkat derajatnya menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang memberikan nilai manfaat kepada manusia lain, kepada orang lain. Meskipun yang diberikan oleh para pengamal wahidiyah kepada umat, masyarakat, bangsa dan negara ini hanya sebatas dukungan moral berupa doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang tertulis di belakang ini bukan hanya sebagai slogan. Yang tertulis berbunyi doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara, bukan hanya sebagai slogan atau hiasan, tapi betul-betul bukti keberadaan sholawat wahidiyah ini memang difungsikan untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Terbukti di dalam rangkaian doa sholawat wahidiyah ada doa yang berbunyi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, yang artinya, ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu semua ini, termasuk diri kita, termasuk katanya tadi disampaikan bangsa jin, bangsa yang tidak kelihatan, makhluk yang tampak manusia atau bukan, semua ciptaan Allah dimintakan doa keberkahan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu ini dan juga kepada bangsa dan negaraku ini. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah, baldah negeriku ini, bangsaku ini dimintakan keberkahan barokah. Ini antara lain para hadirin al hadirat tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para pengamal sholawat wahidiyah. Di samping itu, di dalam pengamalan sholawat wahidiyah ada doa kerukunan, doa persatuan, doa nilai-nilai kebangsaan. Yang tadi disampaikan NKRI adalah harga mati nomor 1. Memang betul, karena kita lahir di negara Indonesia ini. Harus bersyukur dan harus kita junjung tinggi nilai-nilai negara kesatuan Republik Indonesia. Namun tidak cukup hanya dengan itu, karena persatuan tanpa diusahakan dengan permohonan mustahil akan terwujud. Karena persatuan secara lahir mengumpulkan orang sebanyak ini adalah mudah, tapi bersatunya hati, rukunnya hati dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam hati kita masing-masing, itulah yang perlu diusahakan dengan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam wahidiyah pun ada doa, ya Rabbana ghafir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa kami umat masyarakat bangsa ini. Yasir dan permudahlah segala urusan umat masyarakat bangsa ini. Iftah dan bukalah pintu-pintu kebaikan umat masyarakat bangsa ini. Wahdina dan berilah petunjuk kepada kami umat masyarakat bangsa ini. Qarib wa alif bainana ya Rabbana, dan akrabkan, persatukan di antara kami umat masyarakat bangsa ini. Dalam upaya
berupaya mencetak generasi muda yang berkepribadian dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan serta beretika, maka para remaja Wahidiyah selain dibimbing dengan mujahadah secara istiqomah, juga difasilitasi dengan berbagai aktivitas, diantaranya adalah perkemahan kubro. Perkemahan kubro ini diselenggarakan setiap tahun, diperuntukkan untuk remaja dan anak-anak serta terbuka untuk umum, di mana penyelenggaranya adalah penyiar sholawat Wahidiyah Pusat. Di dalam perkemahan kubro ini, para remaja dan anak-anak dilatih untuk disiplin serta ditingkatkan kemampuan rohaninya melalui serangkaian mujahadah dan kemampuan ilmiahnya melalui penyampaian materi. Guna memperluas pengetahuan para remaja dan anak-anak, di dalam pelaksanaan perkemahan kubro juga menghadirkan pemateri dari berbagai instansi, di antaranya dari TNI, Badan Narkotika Nasional, serta berbagai instansi lainnya. Penyiar sholawat Wahidiyah memiliki satuan tugas atau satgas yang berkewajiban menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan pada semua acara Wahidiyah dengan selalu berkoordinasi dengan institusi keamanan. Satgas PSW secara rutin melaksanakan pelatihan dan kaderisasi dengan melibatkan berbagai instansi, diantaranya dari Polri, TNI, dan institusi lainnya. Dalam kaitan aktivitasnya di tengah masyarakat, Satgas PSW kerap melaksanakan bakti sosial untuk terciptanya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Sholawat Wahidiyah berfaedah menjernihkan hati dan makrifat atau sadar kehadirat Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perjuangan memperbaiki mental masyarakat dan membangun kesadaran kehadirat Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyiar sholawat Wahidiyah memiliki berbagai aspek pendukung, di antaranya aspek fundamental, karakteristik, manfaat, kelengkapan atau sistemik, dan keutuhan atau holistisitas. Sebagai dasar atau fundamental adalah Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Asim dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah kamu sekalian sholawat kepadaku, maka sesungguhnya bacaan sholawat kepadaku itu menjadi penebus dosa dan pembersih bagi kamu sekalian. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah memberi sholawat kepadanya 10 kali. Sholawat Wahidiyah memiliki karakteristik jihadun nafsi, membebaskan diri dari syirik menuju sadar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam.
konsisten terhadap pembentukan akhlak mulia, peduli terhadap berbagai permasalahan umat, bangsa, dan negara, inklusif atau terbuka secara global, boleh diamalkan oleh siapa saja tanpa pandang bulu, telah diijazahkan secara mutlak oleh mu'alifnya. Manfaat dari mengamalkan sholawat wahidiyah menjernihkan hati dan meningkatkan daya sadar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudahan dalam berbagai keperluan hidup duniawi dan ukhrawi. Dalam pembinaan dan penyiaran sholawat wahidiyah memiliki sistemik atau kelengkapan. Sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah, Lembaga Khidmah Penyiar Sholawat Wahidiyah atau PSW. Holistisitas atau keutuhan sholawat wahidiyah, mengokohkan penerapan iman, Islam, dan ihsan secara utuh dan terpadu. Jalan menuju Allah adalah sebanyak makhluk yang diciptakannya, sedangkan sholawat wahidiyah dan ajarannya adalah salah satunya.